Nabi mengatakan, hendaklah kamu jadi orang yang dalam perjalanan. Kita ini sekarang sebagai musafir, sedang berjalan kita. Menuju kemana kita berjalan? Menuju kepada Allah Rabbul Alamin. Makanya nasihat oleh para nabi, fafirru ilallah, larilah kamu kepada Allah. Kita sebagai musafir, kita sedang berjalan menuju kepada Allah. Kita sedang berjalan menuju akhirat. Seorang musafir ketika dalam perjalanan, apakah semua barangnya dibawa sama dia? Perabot rumahnya, tempat tidurnya dibawa enggak? Enggak kalau musafir. Paling hanya beberapa aja yang penting yang dibawa. Uang, sekedar makanan. Kita juga demikian. Kita di dunia ini hanya sekedarnya aja. Yang kita bawa ketakwaan kepada Allah dan amal saleh. Bekalnya kita kata Allah, wa tazawwadu fa inna khairaz zadid taqwa wa taquni ya ulul albab. Berbekallah kalian karena sebaik-baik bekal adalah apa? Takwa. Takwa bekal yang terbaik itu. Maka kita punya bekal takwa, ketaatan kepada Allah dan amal-amal soleh. Kita sedang musafir. Kita ini dunia sedang berteduh. Nabi ketika ditawarkan berbagai macam kekayaan, Nabi kaba, mali walid dunia, kata Nabi. Apa aku dengan dunia? Aku nggak ada hasrat dengan dunia, kata Nabi SAW. Ana wa dunya karakibin istadhalla tahta sajaratin thumma raha wa tarakaha. Aku dengan dunia perumpamannya seperti aku mengendarai kendaraan onta, kemudian aku berteduh di bawah pohon dan aku akan tinggalkan. Ada nggak orang teduh di bawah pohon berhari-hari? Nggak ada, sebentar. Apalagi sampai berpekan-pekan, berbulan-bulan, bertahun-tahun, tidak. Kita ini di dunia sedang berteduh sebentar aja. Perhatikan, kita dunia ini sedang berteduh sebentar aja, kita berteduh. Dan kita akan meninggalkan dunia ini. Menuju kemana? Menuju kepada Allah Rabbul Alamin. Pasti akan kembali. Antum lihat, semua keluarga kita sudah banyak yang meninggalkan kita. Makanya kita sedang berjalan menuju kepada Allah. Kalau sekarang umur kita 40 tahun atau 50 tahun, berarti tinggal berapa tahun lagi? Kita akan kembali kepada Allah, pasti itu. Makanya kita ini sedang mengendarai kendaraan menuju kepada Allah. Siapkan takwa kita dan bekal kepada Allah. Yang ketiga, Nabi umpamakan di sini, hendaklah kamu pasti menjadi penghuni kubur. Karena pasti orang mati itu pasti atau tidak? Pasti. Perhatikan, kita hidup dalam kepastian. Jangan hidup dalam bayang-bayang. Dunia ini hidup bayang-bayang fata morgana yang pasti hancur dunia ini. Tapi kita hidup dalam kepastian. Kematian itu pasti. Sorga itu pasti. Saya ulangi lagi. Kematian itu pasti. Pertanyaan di alam barzah, alam kubur pasti. Adanya nikmat kubur dan siksa kubur pasti ada. Pasti ada. Kita akan dikembalikan kepada Allah itu pasti. Kita akan ditanya dihisab pasti. Kita akan melewati sirat pasti. Adanya sorga dan neraka pasti. Semua serba kepastian. Karena itu kita harus punya bekal. Kita pasti mati. Maka ketika ada orang meninggal dunia, kita ucapkan apa? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua kita milik Allah dan kita pasti akan kembali kepada Allah, pasti. Tapi orang yang mengucapkannya tidak sadar semuanya. Yang mengucapkannya kebanyakan tidak sadar. Habis mengucapkan innalillahi, tetap aja sibuk dengan dunia. Sibuk dengan dosa, sibuk dengan maksiat, sibuk dengan permainan. Berarti udah ucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini milik Allah dan kita pasti akan kembali kepada Allah. Semua pasti akan kembali kepada Allah. Pasti. Maka Nabi katakan wa'udda nafsaka min ahlil kubur. Hitung diri kamu termasuk orang yang pasti menjadi penghuni kubur. Sekarang kalau sudah demikian Nabi sebutkan 3. Perhatikan nih pemahaman sahabat. Tolong perhatikan. Jangan ngobrol, jangan tidur. Perhatikan, tolong perhatikan. Setelah disebutkan 3 ini, antum lihat pemahaman sahabat. Ibnu Umar memahami hadis Nabi ini. Kata Ibnu Umar apa? Apabila engkau berada pada waktu sore, jangan tunggu waktu apa? Pagi. Kerjakan pekerjaan sore. Apa yang bisa kita kerjakan di waktu sore? Habis sholat asar, zikir. Pada sholat, zikir sore. Murajaah Al-Quran. Apalagi yang lain? Bantu orang tua. Atau pekerjaan apa lagi yang bisa kita kerjakan di waktu sore itu? Sampai ba'da maghrib, sampai isya terus kita kerjakan. Jangan tunggu waktu pagi.
Idza amsayta fala tantaris wa idza asbahta fala tantaris. Apabila engkau beraktivitas pagi, jangan tunggu waktu sore. Apa yang bisa kerjakan? Habis salat subuh, apa? Zikir pada subuh. Zikir pagi baca Quran. Apalagi yang bisa kita kerjakan saat itu? Jadi apa yang jangan tunggu waktu sore. Kemudian wa khudh min sihhatika, gunakan sehatmu sebelum datang sakitmu. Wa min hayatika limautik, gunakan hidupmu sebelum mati. Jadi harus kita gunakan waktu kita sebaik-baiknya. Jangan sampai sia-sia. Gunakan sebaik-baiknya. Jadi waktu pagi gunakan. Banyak orang-orang yang tidak gunakan sebaik-baiknya. Waktu sore gunakan. Jadi kalau waktu sore disebutkan, ya terus sampai waktu malam. Tinggal antum ngatur jadwal antum. Dari mulai pagi sampai sore, dari sore sampai malam apa yang dikerjakan. Tapi ini hanya untuk kita, nggak boleh orang lain tahu. Atur jadwal itu. Kita harus betul-betul menggunakan waktu sebaik-baiknya. Kalau enggak kita rugi, karena waktu ini modal. Kalau antum gunakan sebaik-baiknya, insya Allah manfaat. Hatta waktu malam aja banyak para imam gunakan waktu malam. Antum sudah paham semuanya tentang Imam Bukhari. Imam Bukhari, apa terpikir bagi Imam Bukhari bahwa kitabnya akan dibaca oleh umat seluruh dunia? Nggak terpikir oleh Imam Bukhari. Tapi dia tetap berusaha bagaimana menghafal hadis, menulis hadis. Sampai malam itu bangun berapa kali Imam Bukhari. Bangun malam nggak seperti kita, tinggal stop kontak, nyala lampu. Kalau dulu harus nyalakan dulu, pakai minyak, baca. Maka sebagian ulama ada yang sampai buta dia, karena kan panas itu. Lampu yang dipakai, lampu untuk baca itu oleh mereka, isi minyak, kemudian dinyalakan, dibaca sampai buta. Seperti Al-Hafidh Ibnu Katsir, akhir hayatnya buta, baca terus depan lampu itu, sampai buta. Banyak para ulama yang demikian. Imam Bukhari nyalakan lagi, hafal hadis. Waktu malam digunakan demikian, apalagi waktu siang. Waktu malam waktunya istirahat, tidur, bangun lagi, baca lagi, hafalkan lagi, nulis lagi, tidur lagi, bangun lagi, nyalakan lampu lagi, seperti itu. Sampai berapa kali Imam Bukhari. Antum bisa lihat, rahimahullah rahmatan wasi'ah. Bermanfaat waktunya. Kita ini banyak waktu kita yang tidak bermanfaat. Maka antum gunakan dengan sebaik-baiknya. Kemudian di sini juga disebutkan oleh Imam Nawawi. Antum perhatikan perkataan Imam Nawawi, ini bagus sekali buat kita semuanya ini. Halaman 94. Kata Imam Nawawi, hendaklah seorang penuntut ilmu berkemauan keras untuk belajar ilmu syar'i, selalu dan senantiasa menggunakan seluruh waktunya untuk menuntut ilmu, baik malam maupun siang, di saat mukim maupun ketika safar. Ia tidak mau sedikit pun waktunya hilang sia-sia dengan tidak memperoleh ilmu, kecuali sekedar keperluan makan, tidur dan hal-hal yang mesti ia lakukan, dan juga untuk istirahat sebentar untuk menghilangkan kebosanan, kejenuhan dan hal yang penting lainnya. Dan tidak termasuk orang yang berakal. Perhatikan, tidak termasuk orang yang berakal, seorang penuntut ilmu yang sudah ditempatkan sederajat dengan pewaris para nabi, kemudian ia menyia-nyiakan waktu, tidak digunakan untuk menuntut ilmu. Imam Nawawi sudah mempraktekkan. Imam Nawawi umurnya berapa tahun? Siapa yang bisa jawab? Imam Nawawi umur berapa tahun? Berapa tahun? 45 tahun. Imam Nawawi umurnya 45 tahun, tapi karangannya lebih dari 100 jilid. 45 tahun umurnya, karangannya, tulisannya Imam Nawawi lebih dari 100 jilid. Dan dulu belum ada lampu seperti kita sekarang ini, belum ada ballpoint seperti sekarang, tapi nulis terus Imam Nawawi sampai bermanfaat buat umat ini. Kita lanjutkan, ikhwan fillah, jazakumullah. Tentang waktu nanti antum bisa baca lagi beberapa hadis yang saya tulis di sini yang berkaitan menggunakan waktu sebaik-baiknya. Di antaranya nanti antum perhatikan sampai Nabi merinci tentang waktu itu, sampai Nabi rinci. Kata Nabi SAW, "Ightanim khamsan qabla khamsin, syababaka qabla haramika, wa sihhataka qabla saqamika, wa ghinaka qabla faqrika, wa faragaka qabla syughlika, wa hayataka qabla mautik." Antum perhatikan, Nabi sampai merinci untuk menggunakan waktu itu. Kata Nabi SAW, manfaatkan 5 hal sebelum datang 5 hal. Masa muda sebelum datang masa tua, waktu sehat sebelum datang waktu sakit,
Masa cukup sebelum datang masa fakirmu. Waktu luangmu sebelum datang waktu sibukmu. Hidupmu sebelum datang matimu. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak dari sahabat Ibnu Abbas. Jadi betul-betul kita gunakan waktu ini sebaik-baiknya. Nabi sampai rinci seperti ini supaya betul-betul kita gunakan waktu. Jadi waktu muda, waktu luang, waktu sehat, waktu kita diberikan kecukupan, dan hidup ini seluruhnya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita masuk yang kedua. Yang kedua, zuhud terhadap dunia. Kita diantara yang banyak menyibukkan manusia dan membuang-buang waktu dunia ini. Dunia ini sangat menyibukkan manusia dan banyak manusia membuang-buang waktu untuk dunia. Makanya Nabi SAW menyuruh kita untuk zuhud terhadap dunia. Dari sahabat Abu Abbas Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu an, qala atan Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun faqala ya Rasulullah dullani ala amalin idza amiltu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas. Faqala Rasulullah izhad fid dunya yuhibbaka Allah wazhad fima fi aydin nas yuhibbaka an-nas. Dari Abu Abbas Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu an, ia berkata, seorang datang kepada Nabi SAW. Ia berkata, wahai Rasulullah, tunjukkan kepada aku satu amalan yang jika aku mengamalkannya maka Allah mencintai aku dan manusia pun mencintai aku. Kata Nabi, berlaku zuhudlah terhadap dunia maka Allah akan mencintaimu, dan berlaku zuhudlah terhadap apa yang dimiliki oleh manusia maka manusia akan mencintaimu. Hadis ini hasan diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari sahabat Sal bin Sa'ad As-Sa'idi, disahihkan oleh Al-Hakim, dihasankan juga oleh Al-Hafidz Al-Iraqi dan yang lainnya. Hadis ini hasan, disuruh kita untuk zuhud. Apa makna zuhud? Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, zuhud itu yang sesuai dengan syariat, meninggalkan segala sesuatu yang tidak bermanfaat di akhirat dan hatinya yakin serta percaya dengan apa yang ada di sisi Allah tabaraka wa taala. Jadi zuhud meninggalkan apa yang tidak bermanfaat di akhirat. Ya dunia enggak bermanfaat di akhirat. Kesibukan dengan dunia enggak bermanfaat di akhirat. Kedudukan jabatan enggak bermanfaat di akhirat. Bermain-main, banyak bermain-main enggak bermanfaat di akhirat. Menumpuk harta yang banyak enggak bermanfaat di akhirat. Kecuali yang kita perlukan. Ada orang yang punya umpamanya mobil, dia punya mobil 3 umpamanya, yang dia pakai setiap hari 2, 1 nggak bermanfaat, jual mobil ini, dipakai buat ibadah haji atau umroh atau sedekah. Kenapa? Nggak bermanfaat untuk di akhirat. Yang selebih ini nggak bermanfaat di akhirat. Uang yang kita simpan, kita keluarkan zakatnya, kita gunakan buat ibadah haji, kita gunakan buat umroh, kita gunakan buat yang lainnya. Tapi sekedar untuk menumpuk-numpuk harta, diperbanyak harta itu, atau yang wanita juga mengumpulkan emas, nggak manfaat. Kalau dia meninggal, milik dia atau milik ahli waris? Kalau seorang mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, mengumpulkan perhiasan sebanyak-banyaknya, kalau dia meninggal untuk siapa? Untuk dia atau ahli waris? Untuk ahli waris, bukan untuk dia. Yang untuk dia, yang dia sedekahkan, yang dia infakkan, yang dia gunakan untuk jihad fisabilillah. Makanya kita zuhud terhadap dunia ini. Jangan tamak kepada dunia. Letakkan harta itu di tangan kita, bukan di hati. Ada harta yang kita peroleh, kita gunakan buat sedekah, infak dan yang lain. Lepas tangan ini. Jangan letakkan di hati, letakkan di tangan. Jadi perhatikan itu, bahwa kesibukan kita terhadap dunia, ketamakan ke dunia gak ada bermanfaat di akhirat, rugi. Jadi kita harus zuhud terhadap dunia. Zuhud artinya meninggalkan apa yang tidak bermanfaat nanti di akhirat. Kita gunakan waktu kita untuk ibadah kepada Allah yang bermanfaat nanti di akhirat, untuk taat kepada Allah yang bermanfaat untuk di akhirat, sedekah yang bermanfaat nanti di akhirat. Gunakan itu, zuhud terhadap dunia. Kemudian yang kedua, zuhud terhadap apa yang dimiliki oleh manusia, di tangan manusia. Kita nggak boleh hasad, nggak boleh dengki. Orang punya rezeki atau punya gaji lebih dari kita, atau dia punya kendaraan, atau dia punya keturunan yang saleh, nggak boleh kita iri. Kita doakan mereka dengan barokah. Nggak boleh sama sekali kita iri kepada manusia, hukumnya haram dalam Islam.
Dan nggak boleh juga kita minta-minta apa yang di tangan manusia, tidak boleh. Iri nggak boleh, minta-minta kepada manusia hukumnya haram dalam Islam. Jadi Allah menyuruh kita untuk minta kepada Allah, bukan kepada manusia. Allah berfirman di dalam surah An-Nisa di ayat 32, Allah berfirman, "Wala tatamannaw ma faddalallahu bi ba'dakum 'ala ba'd. Lirijali nasibu mimma iktasabu wa linisai nasibu mimma iktasabna was'alullaha min fadlihi innallaha kana bikulli syai'in 'alima." Janganlah kalian berharap. Jangan berharap. Jangan hasad, jangan dengki. Apa yang Allah berikan sebagian kalian dan sebagian yang lainnya. Laki-laki mendapatkan bagian dari apa yang mereka usahakan. Wanita mendapatkan bagian dari apa yang mereka usahakan. Dan mintalah karunia dari Allah. Was'alullaha min fadlihi. Minta kepada Allah. Jangan berharap kepada manusia, jangan. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu itu. Makanya Nabi mengajarkan kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi mengajarkan, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Apabila engkau minta, mintanya kepada Allah. Apabila engkau minta tolong hanya kepada Allah. Minta-minta kepada manusia hukumnya haram dalam Islam, haram hukumnya. Dan itu merusak tauhid. Tauhid apa? Merusak tauhid apa? Tauhid rububiyah. Karena bicara soal tauhid rububiyah, Allah sebagai khalik, Allah sebagai razik, Allah sebagai malik, Allah mudabbir, muhyi, mumit, dan yang lainnya. Berkaitan dengan perbuatan Allah. Tauhid rububiyah itu Allah sebagai pencipta, pemberi rezeki, pemilik langit dan bumi, mengatur alam semesta, menghidupkan, mematikan. Allah sudah bagi rezeki ini kepada semua manusia, semua binatang, semua makhluk. Allah sudah bagi rezeki ini kepada manusia yang mukmin, kafir, fasik, munafik. Allah bagi rezeki kepada mereka semuanya. Makanya kita nggak boleh mengharap kepada manusia. Kita minta kepada siapa rezeki ini? Kepada Allah, karena yang memberikan rezeki Allah. Ketika dia minta kepada manusia, rusak tauhid apanya? Tauhid rububiyahnya. Itu dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Madarijus Salikin. Nggak boleh minta-minta kepada manusia, hukumnya haram. Syekhul Islam juga menjelaskan dalam Majmu' Fatawanya, nggak boleh minta-minta, hukumnya haram kepada manusia, nggak boleh. Yang berkaitan dengan pribadi kita, nggak boleh. Atau antum minta permen kepada teman, nggak boleh, nggak boleh. Itu perhatikan, kita minta hanya kepada Allah saja, tidak kepada yang lain. Jadi kalau kita tidak berharap kepada manusia, kita nggak mengharapkan sesuatu kepada manusia, maka kita menjadi orang yang dicintai oleh manusia. Jangan mengharap kepada manusia, jangan mengharap kepada orang kaya, kepada pejabat, jangan. Ingat bahwa yang memberikan rezeki bukan mereka, yang memberikan rezeki Allah. Kita tawakal kepada Allah, bukan kepada manusia, kepada Allah. Kalau kita redho dengan rezeki yang Allah berikan kepada kita, dan kita cukup dengan apa yang Allah berikan kepada kita, nggak mengharap kepada apa yang dikatakan manusia, maka kita jadi orang yang paling kaya di muka bumi ini. Kata Nabi SAW, wai'as bima fi aidin nas takun ghaniyya. Hendaklah kamu putus asa dengan apa yang di tangan manusia, kamu jadi orang yang paling kaya. Kata Nabi, wa'lam anna syarafal mu'min qiyamuhu bil lail wa izzahu istighna'u 'anil nas. Kata Nabi, ketahuilah bahwa mulianya seorang mukmin dengan dia bangun di tengah malam, dengan tahajud dia di tengah malam, dan mulianya seorang mukmin dengan dia tidak mengharapkan sesuatu dari manusia, maka dia mulia. Ini semua riwayatnya hasan dan sahih. Disahihkan dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam kitabnya Sahih Jami' Shaghir, dan juga dalam Sahih At-Targhib wa Tarhib. Dalam riwayat yang lain juga Nabi bersabda, perhatikan, Nabi bersabda, warda bima qasamallahu laka takun agnan nas. Hendaklah kamu redho dengan apa yang Allah berikan kepada kamu. Kamu redho dan puas dengan rezeki apa yang Allah berikan kepada kamu. Kamu jadi orang yang paling kaya di muka bumi ini. Kaya. Jangan mengharap. Ingat, orang yang mengharap sesuatu kepada manusia pasti akan kecewa. Pasti akan kecewa. Tapi orang yang mengharap kepada Allah tidak akan kecewa selama-lamanya. Maka jangan mengharap kepada manusia. Harap kepada Allah SWT. Atau kita punya teman atau punya murid orang kaya, jangan mengharapkan sesuatu. Kalau kita mau dakwah karena Allah, jangan mengharapkan sesuatu dari mereka, jangan. Ini ajaran Islam. Supaya kita mulia di dunia dan mulia di akhirat.
Kemudian juga untuk perhatikan, seorang muslim nggak boleh terperdaya dengan dunia, nggak boleh tertipu dengan dunia. Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 185, "Kullu nafsin dha'iqatul maut, wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah, faman zuhzi'a 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Allah berfirman dalam surah Ali Imran surah 3 ayat 185, setiap jiwa pasti akan mati dan akan disempurnakan ganjaran kalian nanti pada hari kiamat. Dan barang siapa yang dijauhkan dari api neraka dimasukkan ke sorga, maka dia adalah orang yang sukses. Dan tidaklah kehidupan dunia melainkan kehidupan yang menipu. Anda perhatikan di sini bahwa kita ini semua pasti mati, pasti sudah. Kalau kita pasti mati, mesti kita harus melakukan amal-amal soleh supaya kita bisa masuk sorga. Karena kita pasti akan kembali kepada Allah. Kemudian yang kedua, Allah menyebutkan di sini bahwa disempurnakan ganjaran kalian pada hari kiamat. Arti ganjaran kebaikan atau dosa atau maksiat nanti pada hari kiamat sempurna. Di dunia akan diberikan ganjaran tapi sekedarnya. Tapi di akhirat disempurnakan semuanya. Jadi jangan kita mencari ganjaran sebanyak-banyak di dunia. Tetap aja amal saleh dapat ganjaran, tapi bukan itu yang kita tuju. Dalam kita beramal, kita ingin dibalas di dunia, jangan. Kalau orang kafir iya, orang kafir ketika dia berbuat kebaikan, dia nolong fakir miskin, dia memberikan makan kepada orang lapar, dibalas di dunia, tapi di akhirat nggak dapat apa-apa. Tapi orang yang beriman, dua, di dunia dibalas, di akhirat juga dibalas. Makanya kita berbuat karena Allah, mengharapkan wajah Allah, mengharapkan surga, bukan dunia. Ada orang sedekah supaya apa? Sedekahnya dibalas di dunia, supaya dimudahkan urusannya, supaya jangan mengharap kepada akhirat, sorga, bukan dunia. Tapi perbuatan baik pasti nggak diganjar, pasti dibalaskan dengan kebaikan, pasti dibalaskan kebaikan. Tapi jangan kita mengharapkan dunia, jangan dari perbuatan baik kita. Yang kita harapkan apa? Akhirat dan sorga. Yang ketiga, Allah menyebutkan barang siapa yang dijauhkan dari api neraka, dimasukkan ke sorga, dia orang yang sukses. Faman zuhzi'a 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka dimasukkan ke surga, maka dia orang yang sukses. Jadi ukuran sukses menurut Al-Qur'an, orang yang dimasukkan kemana? Ke surga itu sukses. Kalau punya titel, punya gelar, punya kedudukan, punya jabatan, punya harta yang banyak, punya mobil banyak, punya rumah yang luas, bukan sukses. Bukan sukses. Itu dia tertipu dengan dunia. Itu sukses yang sifatnya apa? Semu, fata morgana. Sukses yang hakiki dan abadi. Orang itu jauhkan dari api neraka, dimasukkan ke surga, baru dia sukses. Orang ini kadang-kadang tertipu dengan dunia. Tertipu dengan dunia. Jadi kalau orang sukses, orang tua ini yang namanya anak sukses, kalau anaknya sudah punya gelar, punya jabatan, punya kedudukan, punya harta yang banyak, punya rumah yang luas, punya mobil yang banyak, sukses. Bukan. Yang sukses yang sebenarnya dimasukkan ke surga. Kalau antum mau lihat orang yang sukses, yang pertama para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam, mereka sukses. Yang kedua para sahabat. Para sahabat itu yang terbanyak mereka orang kaya atau orang miskin? Orang miskin terbanyak para sahabat. Tapi mereka taat kepada Allah. Mereka adalah orang-orang yang saleh. Mereka wali-wali Allah yang paling mulia di muka bumi ini. Para sahabat radhiyallahu majma'in. Tapi Allah katakan kepada mereka semuanya, wa kullan wa'adallahul husna. Semuanya kami jamin mereka dengan surga. Itu orang sukses, para sahabat. Tapi mereka hidup apa adanya. Bukan kita mengharapkan miskin, tidak. Tapi kita tetap melakukan amal-amal saleh, bekerja. Kalau kita diberikan kekayaan, alhamdulillah. Gunakan kekayaan untuk taat kepada Allah. Gunakan kekayaan untuk berjihad di jalan Allah. Gunakan kekayaan untuk menegakkan agama Islam. Sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, Umar seperti Utsman bin Affan radhiyallahu an, Abdurrahman bin Auf dan yang lainnya para sahabat yang mulia. Mereka diberikan harta oleh Allah untuk menegakkan agama ini di muka bumi. Maka mereka mulia di dunia ini dan mulia di akhirat. Jelas? Jadi sukses ukurannya mana? Akhirat, bukan dunia. Kita udah tertipu nih dengan ashabu dunia, tertipu.
Sampai orang-orang tua kita pun tertipu. Jadi orang tua kita kalau nyuruh kita sekolah supaya apa? Supaya dapat gelar, dapat kedudukan, dapat duit yang banyak. Gitu. Habis itu setelah dapat uang yang banyak gimana? Digunakan buat dosa, buat maksiat, buat segala macam. Ini bukan sukses. Orang yang diberikan oleh Allah kekayaan, harta yang banyak, dan dia terus berbuat maksiat, namanya apa orang yang seperti ini? Diberikan apa oleh Allah? Istidraj. Istidraj artinya diulur oleh Allah. Sampai suatu waktu datang, disiksa dengan siksaan yang berat bagi orang itu. Waliyadzubillah, nasallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat dalam ayat ini. Yang keempat dalam ayat ini Allah menyebutkan wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Dan tidaklah kehidupan dunia melainkan kehidupan yang apa? Menipu. Allah menyebutkan dunia ini menipu. Jangan kita tertipu dengan dunia. Sudah banyak orang tertipu dengan dunia. Bukan hanya orang awam, penuntut ilmu, para dai, para ustadz, kiai, ulama, udah banyak yang tertipu dengan dunia. Tertipu dia dengan dunia. Tertipu dia dengan dunia. Banyak, bukan satu, banyak yang tertipu. Makanya kita nggak boleh tertipu dengan dunia, nggak boleh. Jabatan, kekuasaan itu masuk akhirat atau dunia? Dunia. Kekuasaan, harta, semua dunia. Jangan kita tertipu dengan dunia, jangan. Jangan dekat dengan penguasa, jangan. Tertipu, udah banyak yang tertipu. Kita harus tetap istiqamah di atas Quran wa sunnah la fahmisal dan ketaatan kepada Allah sampai kita diwafatkan oleh Allah. Kita hidup sederhana dengan ketaatan, jangan tertipu dengan dunia. Kemudian selanjutnya kita masuk yang ketiga. Yang ketiga, senantiasa mengingat kematian. Jadi kita harus terus ingat kepada kematian. Yang menyuruh kita ingat mati Rasulullah SAW. Sebab kita akan betul-betul menggunakan waktu kita sebaik-baiknya karena kita akan mati. Umpamanya kalau seandainya kita tahu umur kita umpamanya 25 tahun umpamanya. Kemudian kita tahu ajal kita setahun lagi kita akan mati. Umpamanya kita tahu. Apa kita diam, bermain-main atau melakukan amal soleh? Mesti kita melakukan amal soleh. Kalau kita tahu, tapi nggak ada yang tahu. Atau dia umur 50 tahun, dia tahu bahwa umurnya 51, dia pasti meninggal umpamanya. Kalau dia tahu demikian, mesti nggak akan dia sia-siakan waktu itu. Setiap hari dan setiap menit, setiap jam dia melakukan amal soleh. Karena apa? Dia pasti akan ditanya di kuburnya dan dia pasti akan kembali kepada Allah dan akan dihisab. Makanya Nabi menyuruh kita sallallahu alaihi wasallam untuk banyak ingat mati. Supaya betul-betul kita gunakan waktu kita untuk taat kepada Allah. Kata Nabi SAW, "Aqtiru dzikra hadhimil ladzat al-maut." Kata Nabi, perbanyaklah ya kalian mengingat pemotong kelezatan. Pemutus kelezatan atau pemotong kelezatan yaitu kematian. Hadis ini sahih, Hasan sahih, Ahmad Tirmidzi dan yang lainnya. Jadi disuruh kita banyak ingat mati. Ingat kematian, bahwa kita ini pasti mati. Karena banyak manusia nggak ingat mati. Kalau antum lihat, ya orang-orang nggak ingat mati sudah. Hatta para pejabat nggak ingat mati. Ya para pejabat sudah lengser pengen naik lagi dia, betul nggak? Iya, nggak ingat mati dia. Makanya ketamakan manusia kepada jabatan lebih daripada ketamakan dia kepada harta. Riasah kedudukan jabatan itu sumber fitnah, sumber kezaliman kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawanya. Jadi hubur riasah kepemimpinan itu luar biasa, akan membawa dia kepada kezaliman, kebohongan, dosa dan yang lainnya. Makanya kita lihat banyak orang yang nggak ingat mati. Udah umur 50 masih tetap pengen mencalonkan diri jadi pejabat. Akhirnya ujung-ujungnya apa? Ditangkap KPK ujung-ujungnya. Ada ujung-ujungnya di penjara. Kesian orang-orang ini, kesian. Mestinya kan dia berlomba-lomba melakukan amal-amal soleh, ketaatan. Jabatan, dunia, nggak ada arti apa-apa di sisi Allah, nggak ada arti apa-apa. Itu semuanya mata'ul gurur. Dunia dan semua isinya lebih jelek daripada bangkai kambing. Dunia dan semua isinya lebih jelek daripada bangkai kambing, kata Rasulullah SAW. Ketika Nabi melewati seekor bangkai kambing, Nabi mengatakan kepada sahabat, siapa yang mau
bangkai kambing ini. Kata sahabat, ya Rasulullah, cacat, telinganya cacat. Kalau seandainya dia hidup, kita nggak mau ternyata. Apalagi sudah jadi bangkai. Dunia ini lebih jelek dari bangkai kambing, kata Rasulullah SAW. Hadis sahih riwayat Muslim. Maka kenapa manusia berlomba-lomba dengan dunia? Rugi buat dia. Dengan jabatan, dengan kekuasaan, nggak ada artinya sama sekali. Dunia ini tidak ada harganya meskipun hanya seberat sayap nyamuk. Nggak ada harganya. Kata Nabi, "Lau kanatid dunya ta'dilu 'indallahi janaha ba'udatin ma saqa kafiran minha syarbata ma'in." Kata Nabi, kalau seandainya dunia berharga seberat sayap nyamuk, orang kafir nggak akan diberikan minum oleh Allah. Setetes air nggak akan diberi. Dunia ini nggak ada harganya. Kalau nggak ada harganya, yang kita cari yang mana? Akhirat kita cari. Berlomba-lomba melakukan amal soleh. Ingat bahwa kita pasti akan mati dan kita pasti kembali kepada Allah. Kemudian ini orang yang cerdas. Orang yang cerdas, yang selalu ingat mati, selalu mempersiapkan diri, membuat bekal. Bukan orang yang cerdas itu orang yang pintar seperti sekarang ini, punya kedudukan, punya jabatan, pintar ngomong, pintar sekali. Bukan. Orang yang pintar menurut Rasulullah adalah orang yang selalu ingat mati dan mempersiapkan bekal. Antum baca hadisnya, halaman 101. Jadi kalau antum mau tahu orang pintar, ini lihat nih sabda Rasulullah. Kata Rasulullah, "Ya Rasulullah, ayyul mu'minina afdal?" Faqala ahsanum khuluqa. Qala fa ayyul mu'minina aqyas? Qala aqtarum lil mauti dzikra wa ahsanum lima ba'dahu isti'dadan ulaikal aqyas. Wahai Rasulullah, siapa orang yang mukmin yang paling utama? Yang paling utama orang mukmin yang mana? Rasulullah SAW menjawab, orang yang paling baik akhlaknya. Ingat, orang mukmin yang utama yang paling baik akhlaknya. Orang tersebut bertanya lagi, "Ya Rasulullah, orang mukmin yang paling cerdas, ayyul mu'min aqyas?" Aqyas dari kayyis, itu orang yang pintar, cerdas, jenius. Siapa orang yang paling jenius? Yang paling pintar? Apa kata Rasulullah SAW? Aktsaruhum lil mauti dzikra wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan ulaikal aqyas. Kata beliau, orang mukmin yang paling cerdas, orang mukmin yang paling pintar, orang mukmin yang jenius. Beliau SAW menjawab, orang yang paling banyak mengingat kematian dan yang paling baik persiapannya untuk menghadapi apa yang terjadi setelahnya. Mereka itu orang-orang yang paling cerdas. Jadi kalau cerdas itu orang yang ingat mati, mempersiapkan bekal untuk akhirat. Orang mukmin, sekarang saya mau tanya kepada antum, terutama yang ngantuk ini ya, yang ngantuk ini. Saya mau tanya, Allah menciptakan rahmat itu berapa? Coba tuh, yang ngantuk tuh. Iya, jangan nengok semua ke belakang. Jawab. Allah menciptakan rahmat berapa? Kok nggak jawab? Ini katanya anak-anak pondok sebagiannya nih. Kok nggak bisa jawab anak pondok? Atau saya tanya ustadz nih, jangan-jangan nih. Iya. Allah menciptakan rahmat berapa? Berapa? Allah ciptakan rahmat 100. Allah menurunkan rahmat di muka bumi ini berapa? 1. Yang 99 di mana? Di sorga. Yang 99 di sorga. Kalau orang yang beriman dan berakal nyari yang 1 atau yang 99? Ya, kalau orang yang cerdas, akalnya cerdas, pinter, nyari yang mana? 99, bukan yang 1. Yang dicari itu yang 99, bukan yang 1. Itu yang cerdas. Kita hidup dunia ini, semua Allah berikan, semuanya. Orang kafir, orang mukmin, orang munafik, orang jahat, semua diberikan oleh Allah rezeki semuanya. Cuma 1 rahmat. Tapi di sorga khusus untuk orang yang bagaimana? Beriman saja itu 99 rahmat. Yang dipilih yang mana? Yang 99. Paham? Ini Islam tidak mengabaikan akal, diajak kita untuk berpikir. Maka Nabi menyebutkan tentang orang pintar. Saya ambil contoh yang lain lagi. Yang gampang ini.
Yang gampang tentang sholat berjamaah. Sholat berjamaah fadilahnya berapa? 27. Kalau kita sholat di rumah dapat pahalanya berapa? 1. Sekarang ini ada perusahaan mau gaji kita 27 juta satu perusahaan. Kerjaannya sama. Yang satu 1 juta. Kita pilih yang mana? Dua perusahaan sama pekerjaannya. Kerjaannya sama, yang satu gajinya 27 juta, yang satu 1 juta. Kita pilih yang mana? 27. Kalau pilih yang satu, berarti orang itu gimana akalnya? Waras apa enggak? Enggak waras. Makanya kita pilih apa? Sholat berjamaah 27 derajat. Paham? Nah. Sekarang kita lanjutkan. Yang keempat, kita harus takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab di antara yang mendorong kita untuk betul-betul mengisi waktu kita dengan taat kepada Allah, takut kepada Allah. Takut. Sebab kalau kita nuntut ilmu, kata Imam Ahmad bin Hambal, yang dikatakan ilmu itu apa? Ilmu syar'i itu apa kata Imam Ahmad? Al-ilmu kata Imam Ahmad khasyatullah. Ilmu itu takut kepada Allah. Semakin kita nuntut ilmu, mestinya kita semakin apa? Takut kepada Allah. Bukan tambah berani. Apalagi berkaitan dengan uang, dengan yang lain. Maksiat, hati-hati dia. Orang yang berilmu hati-hati. Enggak seperti sekarang banyak orang-orang yang tamak dia kepada harta. Hati-hati itu. Uang itu akan ditanya oleh Allah dari mana diperoleh dan kemana dihabiskan. Dia harus takut. Kemudian yang kelima, muhasabah. Kita harus introspeksi kepada diri kita. Ini jalannya orang soleh, selalu muhasabah. Artinya menghisap diri kita. Apa yang sudah kita lalaikan dari kewajiban-kewajiban selama bertahun-tahun ini. Hatta satu hari aja kita hitung. Ini hari ini dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari sampai malam. Kita hisap diri kita. Ini apa sih yang sudah kita lalaikan dari kewajiban? Kemudian apa yang sudah kita langgar? Terus apa yang sudah kita baca dari buku yang bermanfaat? Sudahkah kita berbuat kebaikan? Ada pertanyaan-pertanyaan yang saya sebutkan di sini, di buku ini ada. Pertanyaan-pertanyaan untuk kita muhasabah, introspeksi kepada diri kita. Kita harus muhasabah. Kalau enggak, kita enggak akan tahu apa yang sudah kita lakukan dan apa yang manfaat yang kita lakukan dalam hidup ini. Harus kita berbuat sebanyak-banyaknya dari amal-amal soleh. Karena semua akan ditanya oleh Allah. Kemudian yang keenam, berdoa kepada Allah agar kita diberikan taufik untuk bisa memanfaatkan waktu ini untuk taat kepada Allah. Ya, doa jangan tinggal antum. Setiap hari berdoa kepada Allah agar kita diberikan taufik oleh Allah untuk bisa melakukan amal-amal saleh. Seperti sekarang antum dapat ilmu yang bermanfaat. Doa kepada Allah agar kita diberikan taufik untuk bisa melakukannya. Ada orang yang ngaji berkali-kali dijelaskan tentang masalah waktu, tapi tetap aja dia masih buang waktu. Berarti enggak diberikan taufik oleh Allah. Minta kepada Allah agar diberikan taufik. Agar kita betul-betul diberikan taufik untuk bisa melaksanakannya dari apa yang sudah disampaikan. Doa kepada Allah. Kemudian yang ketujuh, memupuk semangat yang tinggi. Jadi semangat ini betul-betul harus kita gunakan sebaik-baiknya untuk meraih sorga. Kita nggak boleh sebagai orang muslim itu mempunyai sifat malas, sifat lemah. Nggak boleh. Nabi berlindung kepada Allah dari sifat apa? Sifat lemah, sifat malas, sifat bakhil. Bakhil itu artinya apa? Pelit, kikir, kedekut, medit. Itu sifat yang tercela itu. Kemudian penakut, nggak boleh. Nabi berlindung kepada Allah dari sifat-sifat itu. Kita harus semangat, nggak boleh lemah. Nggak boleh kita lemah. Nabi berlindung kepada Allah dari sifat lemah. Kita harus terus memupuk semangat tinggi menggunakan waktu kita. Kalau orang lain bisa, saya harus bisa. Kalau orang lain bisa baca, saya harus bisa baca. Kalau orang lain bisa menghatamkan Quran, saya harus bisa menghatamkan Quran. Kalau orang lain bisa hafal Quran, saya harus bisa hafal Quran. Kalau orang bisa baca hadis, hafal, saya harus bisa. Terus begitu. Harus pupuk semangat kita. Jangan lemah, nggak boleh lemah. Nabi berlindung kepada Allah dari sifat lemah. Antum hafalkan nanti hadisnya. Nabi berdoa kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhli wal haram. Nabi berlindung kepada Allah
Dalam satu doa yang sahih Nabi berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhli wal harami wa adzabil qabri. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Nasa'i. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhli wal harami wa adzabil qabr. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari sifat lemah, sifat malas, sifat penakut, sifat bakhil dan umur pikun, dan aku berlindung pada Engkau dari azab kubur. Ya Allah, berikanlah kepada hatiku ketakwaannya, bersihkan hatiku ya Allah, karena nggak ada yang bisa membersihkan kecuali Engkau ya Allah. Engkaulah penolongnya, Engkaulah pelindungnya. Ya Allah, aku berlindung pada Engkau dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak khusyuk, dari nafsu yang tidak pernah puas, dan dari doa yang tidak dikabulkan. Antum hafalkan, ada di buku doa dan wirid. Di buku doa dan wirid antum hafalkan. Oh, itu. Kemudian antum perhatikan ya. Di sini saya sebutkan dalilnya tentang kita harus mempunyai semangat yang tinggi. Di surah Al-Anbiya 90 Allah berfirman tentang para nabi, para rasul. Saya mau tanya kepada antum, para nabi rasul dijamin surga atau tidak? Dijamin. Semua nabi, apalagi yang paling tinggi siapa? Rasulullah SAW. Kalau ada orang yang mengatakan bahwa nabi nggak dijamin sorga, ini orang munafik. Ini dai atau kiai ini sesat dan menyesatkan manusia. Kalau ada orang mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW nggak dijamin sorga, ini orang munafik. Ini dai ini kiai ini sesat dan menyesatkan kaum muslimin. Nabi jelas dijamin sorga. Kalau para sahabat dijamin sorga, apalagi siapa? Rasulullah. Yang pertama kali membuka pintu sorga siapa? Rasulullah SAW. Sahih riwayat Muslim. Kalau dikatakan Nabi gak jamin sorga, lantas buat apa kita beragama? Nabi gak jamin sorga. Ini orang-orang yang menyesatkan kaum muslimin, dai-dai yang menyesatkan kaum muslimin, yang Nabi khawatirkan di tengah-tengah kaum muslimin ini. Orang-orang munafik yang mereka menyesatkan Islam, menyesatkan kaum muslimin. Nabi dijamin dengan sorga. Para sahabat dijamin dengan sorga. Para nabi, para rasul dijamin dengan sorga. Nabi SAW tempat sorga yang paling tinggi. Rasulullah SAW. Kemudian para nabi juga demikian. Apakah mereka tidak beramal? Mereka meskipun dijamin sorga, mereka berlomba-lomba melakukan amal. Allah sebutkan di sini, innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaba wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Mereka para nabi itu yusari'una fil khairat, berlomba-lomba, mereka bersegera dalam melakukan amal saleh. Dalam semua kebaikan mereka berlomba-lomba. Kemudian wa yad'unana raghaba wa rahaba, dan mereka selalu berdoa kepada kami, selalu dan senantiasa berdoa dengan harap dan takut kepada kami. Wa kanu lana khashi'in, dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk dalam ibadah kepada kami. Atau Nabi Muhammad SAW disuruh oleh Allah, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Hendaklah kamu Muhammad beribadah kepada Allah sampai datangnya kematian. Artinya Nabi terus beribadah kepada Allah, nggak pernah berhenti. Meskipun sudah dijamin dengan apa? Dengan sorga. Kalau kita dijamin nggak dengan sorga, nggak ada jaminan kita. Makanya kita harus terus berlomba-lomba melakukan ketaatan agar kita dimasukkan ke dalam sorga. Harus semangat dalam amal ketaatan. Kalau ahlul bid'ah semangat dalam bid'ahnya, ahlul syirik semangat dalam syiriknya. Orang yang berbuat maksiat semangat dia. Orang yang berbuat maksiat semangat dia. Kenapa kita berbuat ketaatan nggak semangat? Harus semangat. Allah senang kepada orang-orang yang akhlaknya mulia. Innallaha karimun yuhibbul karam wa yuhibbu ma'aliyal akhlaq wa yakrahu sifsafaha. Sesungguhnya Allah itu karim, Allah itu dermawan, maha dermawan. Allah cinta kepada orang yang dermawan, Allah cinta kepada akhlak yang tinggi, Allah membenci akhlak yang rendah. Hadis sahih riwayat Tabrani dan Mu'jamul Kabir.
Abu Nuaim dalam Hilyatul Auliya dan yang lainnya. Antum perhatikan, Allah itu karim dan Allah senang kepada orang yang dermawan. Kita harus dermawan, terbuka tangan kita, jangan pelit, jangan bakhil, jangan kikir, karena Allah benci kepada orang-orang yang kikir dan bakhil. Kemudian Allah mencintai orang yang karam, dermawan. Maka orang-orang jahiliyah dia punya akhlak. Akhlaknya apa? Karam. Maka Nabi diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak. Innama bu'itsu li utammima makarimul akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Berarti akhlak sudah ada. Akhlak yang mulia juga sudah ada di zaman jahiliyah. Di antara orang-orang yang jahiliyah itu dia karam, dia sifat karam, dermawan. Maka kita harus dermawan. Kemudian Allah mencintai akhlak yang tinggi. Apa akhlak yang tinggi? Semangat dalam thalabul ilmi, semangat dalam ibadah. Itu akhlak yang tinggi. Dermawan itu semangat. Kemudian senang menolong orang lain, membantu orang lain. Semangat dalam baca Al-Quran, semangat dalam ibadah. Ini akhlak yang mulia, akhlak yang tinggi. Paham? Itu akhlak yang tinggi. Paham ya, akhlak yang tinggi. Jadi akhlak yang tinggi itu akhlak semangat dalam ibadah, semangat dalam menuntut ilmu, semangat dalam baca Quran, semangat dalam menolong orang, semangat dalam melakukan amal-amal soleh. Kemudian Allah benci kepada akhlak yang rendah. Apa akhlak yang rendah? Seperti tadi, lemah, malas, pengecut, bakhil, kemudian futur, patah semangat. Ini akhlak yang putus asa dari rahmat Allah. Ini akhlak yang rendah, akhlak yang hina. Akhlak yang mulia seperti berani dalam menyampaikan dakwah, dalam menyampaikan kebenaran. Ini akhlak yang mulia. Banyak contoh akhlak yang mulia dan juga banyak contoh akhlak yang rendah. Jangan kita mempunyai akhlak yang rendah, nggak boleh. Orang mukmin harus semangat. Nabi bersabda SAW, al-mu'minul qawiyyu khairun wa habbu ila Allah minal mu'minid dha'if. Wa fi kullin khairun ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'jaz. Wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kana kada wa kada walakin qul qadarullah ma syaa fa'al fa inna lahu taftahu amal syaitan. Kata Nabi SAW, mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Pada keduanya ada kebaikan. Hendaklah kalian berkemauan keras kepada apa yang bermanfaat bagi kalian dan minta tolong kepada Allah. Jangan lemah, jangan lemah. Dan apabila kamu ditimpa oleh musibah, janganlah engkau berkata seandainya aku berbuat demikian tidak akan terjadi begini dan begitu. Tetapi katakanlah ini telah ditakdirkan oleh Allah dan Allah berbuat apa yang Allah kehendaki. Karena ucapan seandainya akan membuka pintu syaitan. Hadis sahih riwayat Muslim, Ahmad, Ibnu Majah dan yang lainnya. Antum perhatikan di sini, Nabi mengatakan bahwa mukmin yang kuat lebih baik daripada mukmin yang mana? Mukmin yang lemah. Pada keduanya ada kebaikan tentang apanya? Tentang apanya? Tentang imannya. Pada keduanya ada kebaikan tentang imannya. Kemudian kata Nabi SAW, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'jaz. Berkemauan keras kepada yang bermanfaat bagi kamu. Minta tolong kepada Allah, jangan lemah. Sekarang saya mau tanya kepada antum, nuntut ilmu itu termasuk bermanfaat atau tidak? Nuntut ilmu, membaca Quran, membaca hadis, membaca buku yang bermanfaat, beribadah kepada Allah, berbuat baik pada orang tua, ini semua bermanfaat. Berkemauan keras kepada yang bermanfaat bagi kamu. Lakukan dengan semangat, berbuat baik pada orang tua, belajar, nggak boleh lemah, nggak boleh patah semangat, nggak boleh putus asa, tidak boleh. Berkemauan keras kepada yang bermanfaat bagi kamu. Kemudian apa? Wasta'in billah, minta tolong. Karena kita nggak akan mampu melakukan segala sesuatu kecuali dengan pertolongan Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, hanya kepada Engkau ya Allah kami mohon pertolongan. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya upaya kecuali pertolongan Allah. Kita nggak akan mampu. Kita nggak akan mampu untuk bisa membaca kecuali pertolongan Allah. Kita nggak akan mampu ibadah kecuali pertolongan Allah. Kita nggak akan mampu menulis kecuali pertolongan Allah. Kita nggak akan mampu belajar sungguh-sungguh kecuali pertolongan Allah. Minta tolong pada Allah. Wasta'in billah. Kemudian wala ta'jaz, jangan lemah, jangan malas, jangan putus asa, jangan futur, tidak boleh. Hatta dia sudah umur tua, udah 60 tahun, 65 tahun, nggak boleh putus asa. Terus semangat dalam belajar, terus semangat dalam ibadah kepada Allah. Paham? Saya pikir cukup sampai di sini karena dikasih waktu sampai jam 11, karena setengah jam kita manfaatkan buat tanya jawab.
Mudah-mudahan dari 7 poin ini bermanfaat untuk saya dan untuk antum sekalian. Dan nanti antum baca lagi nih. Ini belum selesai, antum baca lagi di rumah supaya antum paham tentang bagaimana menggunakan waktu kita. Dan nanti antum lihat di sini, perhatikan dulu. Di bab yang ke-7 itu ada keseharian seorang muslim. Di bab yang ke-7, halaman 141, nanti antum baca itu. Kita termasuk yang mana? Ini saya sebutkan pertanyaan-pertanyaan. Bagaimana kita mengatur waktu kita, gimana sudah kita mentauhidkan Allah atau tidak, belum, sudah baca buku atau belum, dan yang lainnya. Saya tulis dengan bentuk pertanyaan supaya antum introspeksi dan muhasabah pada diri kita ini masuk yang mana? Sudah belum kita laksanakan ibadah kepada Allah, ketaatan kepada Allah? Ini pertanyaan yang perlu antum jawab untuk diri antum sendiri. Wassallallahu Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini ada pertanyaan yang masuk, yang bisa saya jawab, yang tidak bisa wallahu a'lam bishawab. Kalau kita minta sesuatu pada manusia dan pemberinya ridho, hukumnya bagaimana? Hukumnya tidak boleh minta-minta. Hukumnya tidak boleh. Syekhul Islam menyebutkan haram minta-minta dan kecuali darurat. Sebab kata Nabi SAW, la yazalu rajulu yas'alun nasa hatta yati yaumal qiyamati wa laysa fi wajhi muz'atu lahmin. Dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari, kata Nabi SAW, tetaplah seorang selalu minta-minta kepada manusia sampai nanti di hari kiamat hilang ini mukanya, nggak ada sama sekali dagingnya. Kenapa? Muka ini menunjukkan kepada orang itu malu atau tidak malu, hilang daging itu. Bahkan kata Nabi, innal mas'alata kaddun yakudu biha rajul yaumal qiyamah. Minta-minta itu seperti orang mencakar mukanya, yang dia akan mencakar nanti pada hari kiamat. Berat ancamannya bagi orang minta-minta itu berat. Bahkan orang yang minta-minta padahal dia cukup, seolah-olah dia minta jamran, kata Nabi. Yas'alu jamran. Jamran artinya bara api, soal dia minta bara api. Jangan minta kepada Allah. Kita nggak punya apa-apa, minta kepada Allah. Jangan minta kepada manusia. Kecuali kalau kita, teman kita bilang, ini di tempat saya ini ada makanan. Siapa aja satu kamar ini makan silahkan. Kalau dia di kos atau di pondok, ini makanan, ini halal, siapa aja ambil boleh. Kalau dikasih gitu nggak apa-apa. Tapi kalau kita minta nggak boleh dalam Islam, tidak boleh minta-minta. Hatta minta permen nggak boleh. Hatta minta siwak nggak boleh minta pada manusia, hukumnya haram dalam Islam. Kita harus merasa cukup dengan rezeki yang Allah berikan kepada kita. Allah itu maha kaya, minta kepada Allah. Was'alullah min fadlih. Minta karunia kepada Allah. Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in. Apabila kamu minta kepada Allah. Nabi ajarkan kepada Ibnu Abbas, minta kepada Allah. Apabila kamu minta tolong kepada Allah. Bagaimana kalau kami sebagai talibul ilm, ketika waktu libur apa yang kami gunakan? Apakah kami membantu orang tua atau kita murojaah pelajaran? Dua-duanya kita lakukan. Dua-duanya bisa, semua bisa. Membantu orang tua tetap jalan, murojaah itu kan. Gak mungkin juga membantu orang tua dari pagi sampai malam. Mesti ada waktunya. Hanya berapa jam orang tua minta bantuan kita dan kita tawarkan, Pak atau Ibu, apa yang bisa saya bantu? Ketika antum pulang liburan, di sebagian anak-anak pondok, antum tanya ke orang tua, apa Pak, Bapak, Ibu, apa yang bisa saya bantu? Kerjakan. Disuruh, selesai, suruh lagi. Jangan berat. Orang tua kita dulu ngurus kita nggak pernah berat dia. Semuanya ringan. Lakukan. Kemudian sudah selesai, bisa kita murojaah, bisa kita berzikir, kita bisa menghafal lagi. Ada waktu yang kita bisa juga jelaskan kepada orang tua, Pak, Ibu, kalau pagi habis subuh saya mau murojaah, nanti setelah itu saya mau bantu. Boleh kita ucapkan kalimat itu kepada orang tua supaya kita juga bisa mengatur waktu.
Tapi wajib membantu orang tua, wajib hukumnya. Berbuat baik pada orang tua wajib. Dan Allah selalu gandengkan dengan ibadah kepada Allah dan berbakti pada orang tua. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Allah telah mewajibkan tidak boleh kalian beribadah hanya kepada Allah saja dan berbuat baik pada orang tua. Allah juga berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Akan beribadah kepada Allah, jangan berbuat syirik dan berbuat baik pada orang tua. Disebutkan dalam ayat bahwa surga diwariskan dengan sebab apa yang kalian amalkan. Bagaimana dengan hadis bahwa seorang tidak akan masuk surga dengan amalnya? Iya, artinya bahwa seorang itu dia tidak masuk surga dengan amalnya langsung. Maksudnya begini, artinya masuk surga dengan rahmat Allah, dan dia bisa melakukan amal-amal soleh dengan apa? Dengan rahmat Allah. Jadi nggak bisa pekerjaan kita, ibadah kita itu udah pasti masuk surga dengan amal kita, nggak bisa. Karena apa? Semua berjalan dengan rahmat Allah. Kita bisa melakukan amal-amal soleh dengan rahmat Allah, sebab amal kita dibandingkan dengan karunia Allah yang Allah berikan kepada kita belum bisa kita bayar. Saya ambil contoh, 2 mata ini yang Allah berikan kepada kita. Seandainya kita ibadah kepada Allah 100 tahun belum bisa membayar ini 2 mata. Belum lagi 2 telinga, hidung, lisan, hati, akal, kaki, dan yang lain, nikmat yang lain. Belum lagi oksigen, air, dan nikmat yang lain. Belum bisa kita bayar dengan ibadah kita selama 100 tahun. Jadi orang masuk surga dengan apa? Dengan rahmat dari Allah. Adapun tingkatan di surga tergantung daripada amalnya. Walikullin darajatum mimma amilu. Dan ini panjang penjelasannya dibawakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan yang lainnya tentang hadis ini. Wallahu a'lam. Kita mendapatkan uang dari kerja, sebaiknya digunakan buat membantu orang tua atau naik haji, dua-duanya. Dua-duanya, artinya kan membantu orang tua nggak menghabiskan uang kita semua kan, nggak menghabiskan uang kita. Dari uang kerja kita setiap bulan kita sisihkan buat orang tua, kita sisihkan juga buat menabung untuk haji. Bisa dilakukan dua-duanya. Karena apalagi sekarang antrian haji itu lama waktunya, tahunan. Sedangkan orang tua kita nggak tahu umurnya, apakah dia akan terus atau dia akan meninggal dunia. Sekarang dia masih hidup, kesempatan kita berbuat kebaikan yang merupakan jalan kita menuju surga. Itu perhatikan itu. Jadi tetap kita berbuat baik pada orang tua, nggak akan menghabiskan harta kita, nggak akan menghabiskan harta kita. Justru dengan kita berbuat baik kepada orang tua, memberikan nafkah kepada orang tua, pasti nggak diganti oleh Allah. Pasti nggak diganti. Pasti kata Allah, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin. Dalam surah Saba Allah berfirman, apa saja yang kamu infakkan pasti akan diganti oleh Allah, dan Allah sebaik-baik pemberi rezeki. Yang kita berikan, mungkin dengan kita memberikan kepada orang tua, memberikan nafkah, Allah akan mudahkan kita untuk berangkat menunaikan ibadah haji. Paham? Bagaimana kalau kita melihat orang bahwa itu pemahamannya khawarij? Ya kita nggak bisa menilai orang itu kecuali kalau dia sudah menyampaikan keyakinan dalam bentuk lisan atau tulisan. Kalau zahirnya kita nggak tahu. Sama dia berjenggot juga, dia ruku dan sujud, dia sholat berjamaah. Tapi yang jadi masalah, pernah nggak dia sampaikan bahwa dia mengkafirkan orang-orang yang berbuat dosa besar, atau dia mengkafirkan penguasa, atau dia mengatakan orang yang berbuat dosa besar dari kaum muslimin kekal dalam neraka? Baru kita bisa nilai bahwa dia khawarij dengan ucapan lisannya atau dengan tulisannya. Tapi kalau zahirnya kita nggak bisa menilai dia. Bagaimana kalau waktu saya habis untuk
kerja. Ini bagaimana? Ya, ini yang terbanyak dari kaum muslimin. Kerja, kita wajib mencari nafkah buat istri kita, buat anak kita, buat keluarga kita. Tapi sekedarnya jangan dihabiskan waktu buat kerja. Kita kan wajib membagi waktu. Waktu kita buat ibadah kepada Allah, buat munajat kepada Allah, waktu kita buat membaca buku, waktu kita baca Al-Quran, waktu kita buat nuntut ilmu, waktu kita buat sholat berjamaah, waktu kita buat istri kita, buat anak kita, buat orang tua. Harus kita bagi waktu itu. Kita yang harus pandai membagi waktu. Jadi jangan larut dalam pekerjaan, jangan. Jangan kita juga dibisiki oleh syaitan. Kalau kita nggak kerja seperti ini, kita pasti nggak makan. Dari mana? Rezeki sudah dibagi oleh Allah. Cari pekerjaan yang mudah untuk kita kerjakan, sebagaimana para ulama. Para ulama mereka sibuk dengan akhirat, sibuk dengan akhirat. Mereka juga punya istri, punya anak, punya orang tua. Manfaat semua hidupnya mereka, waktunya barokah. Tapi kita ini sudah disibukkan dengan dunia, habis waktu kita. Sudah kerja di kantor, pulang ke rumah, bawa pekerjaan lagi. Ini jangan, bawa pekerjaan di rumah jangan. Kerjakan di kantor sampai selesai. Jangan bawa pekerjaan di rumah, karena di rumah ada pekerjaan lagi yang harus kita kerjakan. Untuk ibadah kepada Allah, untuk baca Al-Quran, untuk baca buku yang bermanfaat, untuk istri, untuk anak. Habis waktu kita. Jadi antum jangan disibukkan. Sama kadang-kadang orang juga ya sudah sibuk di kerjaan, dengan telepon, dengan segala macam. Di rumah begitu lagi. Habis waktu dia. Kesian dong istri sama anak, nggak diajak ngobrol. Yang diajak ngobrol orang lain, terus telepon, nggak pernah berhenti. Habis waktu dia. Kadang-kadang teleponnya dia lebih lama daripada waktu ibadahnya dia kepada Allah SWT. Lebih lama dari waktunya dia baca Al-Quran. Makanya nggak mesti antum jawab semuanya telepon itu, nggak mesti SMS jawab. Yang penting aja. Para ulama seperti itu waktunya. Bermanfaat bagi mereka itu waktu itu. Kita ini waktunya sudah habis sudah dengan segala macam pekerjaan dunia. Ini tentang nasihat bagaimana menggunakan waktu, sudah ada di buku ini, jadi nggak perlu saya ulangi lagi, tinggal dibaca, ya tinggal dibaca. Kemudian juga bagaimana seorang istri dan suami juga menuntut ilmu. Ya suami memberikan semangat kepada istrinya untuk talabul ilmi, tinggal diatur waktunya. Kan suami banyak kesempatan, dia baca buku, dia menulis, atau dia mengajar, atau dia berdakwah. Tapi juga jangan biarkan istrinya. Ini banyak juga talibul ilm atau para dai atau orang umum juga yang kadang-kadang dibiarkan istrinya nggak ngaji. Kalau dia suami ngaji, istrinya wajib ngaji, wajib nuntut ilmu. Dia harus ngajak istrinya, anaknya juga wajib ngaji. Allah berfirman dalam surah Tahrim ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang beriman, jaga diri kamu dan keluarga kamu dari api neraka. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ketika menjelaskan ayat ini, kata beliau, alimu anfusakum wa ahlikumul khaira wa adibuhum. Ajarkan diri kamu dan keluarga kamu kebaikan dan ajarkan adab kepada mereka. Sekarang kita nggak mampu ajarkan semuanya kepada istri kita. Berikan waktu dia ngaji, kasih semangat dia buat ngaji, kasih semangat dia buat baca buku. Gantian, kalau kita ngajar, kita dakwah, istri yang megang anak. Sekarang giran istri ngaji, kita yang pegang anak gantian. Banyak suami-suami yang zolim kepada istrinya, zolim kepada istrinya. Nggak diberikan kesempatan kepada istri untuk ngaji, nggak boleh. Harus berikan kesempatan buat istri untuk ngaji, nuntut ilmu. Suami megangkan anaknya. Jadwalnya dihilangkan. Di hari yang istri ngaji, jadwal dia keluar, jadwal ngajar, dia hilangkan jadwal itu. Minta izin untuk tidak ngajar atau cuti hari itu, dia liburkan karena jadwal istri ngaji. Bagi waktu supaya dia ingin sorga, kita ingin sorga, istri kita juga ingin sorga, anak kita juga ingin sorga. Maka berikan mereka haknya untuk bisa mencari ilmu. Ini banyak yang zolim. Jadi suaminya semangat ngaji sampai istri nggak dikasih waktu buat ngaji. Dia juga ingin masuk sorga. Sedang antum pulang juga ke rumah, nggak pernah ngasih penjelasan dari hasil pengajian, nggak pernah. Nggak pernah jelaskan kepada mereka kebaikan, enggak. Paling sampai rumah minta makan, minta minum, minta kopi, minta yang lain. Nggak jelaskan tentang bagaimana mencari akhirat. Akhirat kan dicari. Jelaskan kepada dia tentang akhirat itu.
Bagaimana kita memanfaatkan waktu di dunia, sedangkan orang tua kita menginginkan kita sukses di dunia. Jelaskan. Dengan buku ini untuk menjelaskan sukses yang hakiki, yang abadi. Sukses itu nanti di akhirat, bukan dunia. Dunia ini lebih jelek dari bangkai kambing gitu. Ya. Saya baru nulis buku, tapi ini belum beredar bukunya, baru. Dunia lebih jelek dari bangkai kambing. Dunia lebih jelek dari bangkai kambing. Biar kasih tahu gitu, supaya jangan ngejar dunia. Dunia jelek dari bangkai kambing. Yang kita cari apa? Akhirat, bukan dunia. Dunia nggak ada harga apa-apa. Jadi orang-orang tua ini belum paham, karena kehidupannya materi. Orang tua itu kehidupannya apa? Materi. Kehidupannya supaya anaknya nanti dia nggak susah. Padahal dengan kita ibadah kepada Allah, antum menuntut ilmu di pondok nggak bakal susah. Kenapa? Orang yang paling bahagia di muka bumi, orang yang menuntut ilmu syar'i, Al-Quran wa Sunnah, paling bahagia di muka bumi. Dijelaskan oleh Imam Al-Qayyim dalam kitabnya Miftah dari Sa'adah. Orang yang paling bahagia di muka bumi orang yang menuntut ilmu syar'i, paling bahagia dia. Kalau akhirat pasti kalau dunia pasti dikasih, yang belum pasti kita akhirat. Dunia rezeki dibagi oleh Allah semuanya, yang kita cari akhirat. Antum lihat para nabi, para sahabat, apa mereka nggak makan? Makan mereka. Mereka punya istri, mereka punya anak, para sahabat juga demikian. Tapi mereka hidup waktunya habis untuk ibadah kepada Allah. Rezeki pasti dikasih Allah, pasti. Antum lihat di mukadimah buku ini, saya bawakan satu hadis. 2 hadis bahkan saya bawakan di mukadimah buku waktu ini. Kata Nabi apa? Allah berfirman, "Ya bani Adam, tafarraq li ibadati amlak sadraka ginan wa asudda faqrak. Wa illam taf'al mala'tu yadayka syughla wa lam asudda faqrak." Wahai anak Adam, habiskan waktumu semuanya, kata Allah, untuk ibadah kepadaku, kata Allah. Wahai anak Adam, kata Allah, habiskan waktumu untuk ibadah kepadaku. Aku akan penuhi dadamu dengan kecukupan, dan aku akan tutupi kamu dari kefakiran. Kalau engkau nggak lakukan, kamu sibuk dengan dunia, maka akan isi dadamu dengan apa? Dengan kesibukan, dengan banyak urusan. Walam asudda faqrak, aku nggak akan tutup kefakiranmu. Tetap fakir dia, meskipun dia sudah banyak harta, tetap dia fakir. Makanya ingat nasihat Nabi Muhammad SAW. Allah berfirman, wahai anak Adam, penuhi waktumu untuk ibadah kepada Allah. Penuhi untuk ibadah. Tafarragh li ibadati amla sadraka ginan wa asudda faqra. Jadi kalau jangan diharap kalau kita nuntut ilmu kita pasti fakir. Kalau nuntut ilmu di pondok kita pasti fakir. Tidak. Justru kita jadi orang yang paling kaya di muka bumi. Karena apa? Kita nggak mengharapkan sesuatu dari manusia. Antum belajar di pondok, antum belajar untuk ilmu syar'i, antum jadi orang yang paling kaya. Kenapa? Kita nggak mengharapkan sesuatu dari manusia, kita mengharapkan kepada Allah. Dan Allah pasti akan memberikan rezeki kepada kita dengan lebih baik daripada apa yang diharapkan dari manusia. Apa kita berdakwah kalau kita belum paham? Ya belajar dulu. Tapi paham seluruhnya nggak mungkin. Kita dengan ada ilmu, antum belajar di pondok sampai lulus, antum ada baca kitab-kitab, antum juga masih belajar dengan para ustadz, antum dakwah dengan apa yang antum mampu di desa-desa banyak yang butuh dakwah kita. Daripada orang-orang yang nggak punya berilmu, kita ada ilmu sedikit sampaikan. Mulai dari kitab Ushulus Tsalatsah atau yang lainnya. Kenapa kita nggak boleh masuk ke dunia politik? Antum bisa lihat aja para politikus gimana. Nggak usah jawab, jawabannya dengan wakil yang ada. Gimana mereka? Antum lihat sendiri. Apa mereka memperjuangkan Islam atau tidak? Tidak. Mereka sibuk dengan apa? Dengan dunianya. Yang tadinya cita-citanya menegakkan agama, mereka tegakkan agama atau tidak? Mereka nggak tegakkan agama. Yang mereka tegakkan apa? Bagaimana mencari harta sebanyak-banyaknya, dunia sebanyak-banyaknya. Jadi antum perhatikan, panjang nih jawabannya, tapi bukan sekarang tempatnya. Bagaimana kalau kita memang tidak mampu sama sekali, kita minta keringanan belajar di pondok untuk beasiswa. Boleh aja kalau memang kita terpaksa. Cuma anehnya, perhatikan nih, ini anehnya. Dia punya anak 3 umpamanya, yang 2 kuliah. Yang kuliah dia bisa bayar tuh. Yang kuliah sempurna bayar. Yang 1 di pondok gak mampu bayar. Ini akal yang mana yang bisa terima?
Yang kuliah sampai berani dia jual mobilnya untuk kuliah. Tapi yang pondok dia nggak berjuangkan. Padahal ini mencari akhirat yang bermanfaat buat dia. Jadi nggak benar orang tuanya minta keringanan. Kecuali kalau memang nggak mampu sama sekali dia boleh minta keringanan. Tapi banyak yang nggak wajar kalau buat anaknya yang lain dia perjuangkan, giliran di pondok minta balas, minta majanan, minta gratis kalau di pondok. Coba anaknya makan atau tidak? Kan makan tiap hari. Masa pondok yang ngasih makan? Pondok udah ngasih pelajaran yang bagus kepada anak-anaknya, mesti orang tuanya yang punya sadar diri. Anaknya makan dari mana? Ya kita mesti bayar dong. Nyalakan lampu, ya mesti bayar. Masa nggak bayar listriknya pondok? Dan yang lain. Karena banyak orang tuanya juga banyak yang tidak berpikir. Ya. Saya pikir cukup. Di sini udah dikatakan waktu sholat sudah sebentar lagi yang kita harus persiapan untuk sholat. Saya akan jawab satu lagi ini. Bagaimana kalau orang tua belum menyetujui tentang sikap kita? Maksudnya tentang keyakinan kita. Kita umpamanya berjenggot, tidak isbal, ada yang wanita juga bercadar dan yang lainnya. Orang tua dia belum bisa terima. Kita jelaskan kepada orang tua bahwa ini yang syar'i, bahwa ini yang benar. Bawakan keterangan dalilnya kepada orang tua bahwa ini yang benar, ini dalilnya, ini keterangannya, ini hadisnya, ini ayatnya. Jelaskan baik-baik dan doakan agar orang tua mendapatkan hidayah. Memang kadang-kadang kita tantangan yang berat itu dari keluarga dalam dakwah ini dan juga dalam mengamalkan sunnah. Tapi insya Allah Allah pasti akan tolong. Karena Allah pasti akan menolong orang yang beriman. Allah pasti menolong orang yang melakukan sunnah. Cuma perlu sabar kita. Sabar. Tantangan, cemoohan, cacian, makian dalam dakwah sunnah ini tetap akan ada. Kita wajib sabar. Dan insya Allah dengan sabaran Allah akan berikan jalan keluar yang terbaik buat kita. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat untuk saya dan untuk sekalian. Dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan kita diberikan taufik pada Allah untuk bisa mengamalkan dari apa yang sudah kita kaji, dan Allah mengampuni dosa-dosa kita atas kelalaian kita, dan Allah menetapkan kita di atas Islam dan Sunnah, memberikan istiqamah di atas jalan yang hak sampai kita diwafatkan oleh Allah Taala. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.